Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Konita Albina dan Zulfa insyaallah akan mempresentasikan sebuah materi dengan mempresentasikan materi dengan judul Hak Asasi Manusia dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Mega Primaningtyas SPDI MPDI. Hak merupakan unsur normatif yang senantiasa terdapat pada diri setiap manusia, guna untuk melindungi kehormatan, kebebasan, serta persamaan antar manusia. Akan tetapi, di samping seorang manusia ingin haknya dipenuhi, ia juga harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara hingga terciptalah hubungan timbal balik yang positif. Hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal, berlaku kapan dan di mana saja, tidak berhak untuk dilanggar oleh siapapun. Hak asasi ini selain untuk jaminan perlindungan seorang manusia, ia juga sebagai pedoman dalam berhubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila seseorang menganggap rendah dan selalu melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka akan terdapat hukuman sesuai yang telah tercatat di dalam peraturan pelanggaran perundang-undangan. Apa itu hak asasi manusia? Di sini ada beberapa pertanyaan. Apa itu hak asasi manusia? Mengapa hak asasi manusia sangat penting dalam kehidupan manusia? Apakah HAM diatur oleh negara? Apa saja hak dan kewajiban seorang warga negara? Kemudian yang terakhir, bagaimana realisasi HAM atau hak asasi manusia di dalam negara Indonesia? Yang pertama itu kita akan membahas pengertian hak asasi manusia. Menurut ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998, hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia secara otomatis setelah ia lahir ke dunia ini, guna untuk melindungi kebebasannya dalam menjalani kehidupannya, yang mana hal itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan harus selalu dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa ada dua pengertian dasar yang terdapat di dalam konsep hak asasi manusia menurut pemikiran Levin. Yang pertama yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang tidak akan pernah dicabut dari seseorang selama ia adalah seorang manusia. Karena hak asasi ini merupakan hak moral yang berasal dari rasa kemanusiaan manusia. Yang kedua yaitu hak asasi manusia juga merupakan hak-hak yang berasal dari hukum dan masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Pada dasarnya, hak asasi manusia merupakan hak yang menjaga latar belakang, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, atau apapun pekerjaan yang harus dihormati tanpa perbedaan apapun. Realisasi dari penegakan HAM sangat bergantung pada konsistensi lembaga negara tersebut. Hubungan antar negara dan rakyatnya dalam hal kekuasaan, pembuatan perundang-undangan maupun ketetapan-ketetapan lainnya dibatasi oleh HAM. Karena sudah menjadi ketetapan atas hukum HAM, maka tindakan kebijakan pemerintah tidak boleh melanggar norma HAM dalam bidang apapun menurut Jamurti pada tahun 2012. Yang kedua tuh HAM dalam UUD 1945. Pelaksanaan hak asasi manusia di dalam negara Indonesia telah dijamin dan dicantumkan di dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun setelah amandemen, dan telah mendapat perhatian dari para pengambil keputusan di MPR RI. UUD 1945 yang membahas terkait HAM diawali oleh pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama yang menyatakan bahwa kebebasan pengakuan atas keprimanusiaan termasuk dasar dari hak asasi manusia. Lalu dilanjut pada isi batang tubuh dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, yaitu Pasal 27 UUD 1945 yang pertama, ayat pertama tentang kesamaan kedudukan dalam hukum, kemudian ayat kedua keberhakan dalam pekerjaan dan hidup layak. Kemudian ada pasal 28 Undang-Undang 1945 itu tentang
kebebasan berorganisasi serta mengemukakan pendapat. Kemudian ada pada pasal 29 Undang-Undang 1945 itu ayat kedua tentang kebebasan beragama. Kemudian yang ketiga ada pasal 39 Undang-Undang 1945 ayat 1 tentang keberhakan mendapatkan pendidikan. Kemudian ada pasal 34 Undang-Undang tahun 1945 tentang perlindungan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Setelah amandemen, peraturan terkait hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai pasal 28C. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga tidak bisa lepas dari kewajiban memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya, sebagaimana yang tercantum pada pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Nah, dalam Undang-Undang Pasal 71 ini mencantumkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia di dalam setiap hukum yang membahas tentang hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 72 ini juga mencantumkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah seperti yang telah disebutkan pada pasal 71 itu meliputi langkah implementasi yang terefektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengertian warga negara menurut KBBI 2002 yaitu penduduk dari suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mana itu berarti secara otomatis ia memiliki hak dan kewajiban yang utuh sebagai warga negara tersebut. Hak menurut wewenang atau kekuasaan yang secara otomatis didapatkan oleh seorang individu sejak ia di dalam kandungan. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang menjadi keharusan bagi individu untuk melakukannya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beberapa hak warga negara yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan hidup, kemudian hak kebebasan dan mengajukan diri dalam kepemimpinan, kemudian hak atas keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum, kemudian hak kemerdekaan dan kebebasan dalam hukum. Itu hak warga negara ya. Kemudian selanjutnya kewajiban. Nah, ini kemudian beberapa kewajiban warga negara Indonesia, yaitu yang pertama kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, kewajiban dalam ikut serta membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, kemudian kewajiban tunduk atas batas-batasan, dan yang terakhir kewajiban dalam mengikuti usaha pertahanan dan keamanan. Ini hanya beberapa saja ya kewajiban sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh saudari kita yaitu Mbak Zulfa. Baik, terima kasih Mbak Konita atas presentasinya. Sekarang izinkan saya untuk melanjutkan materi Pancasila pada siang hari ini. Yang keempat, ada realisasi HAM dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana realisasi HAM dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Penerapan hak asasi manusia di Indonesia saat ini itu masih dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya. Masih ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kesadaran para masyarakat Indonesia terkait hak asasi manusia itu masih kurang melekat dan masih sering dianggap sepele. Mereka masih tidak memperhatikan apa saja hak-hak manusia yang harus mereka tunaikan. Usaha pemerintahan dalam memberantas kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya yaitu dengan cara yang pertama
Usaha pemerintah yang pertama yaitu membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Komnas HAM. Komnas HAM ini ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993, lalu kemudian dikuatkan kembali oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan tentang hak asasi manusia. Lalu apa saja tujuan dibentuk Komnas HAM ini? Yang pertama, tujuan dibentuk Komnas HAM yaitu untuk menjaga agar kondisi negara tetap kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuan yang kedua, untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu guna dapat mengembangkan potensi diri sendiri. Yang kedua, upaya pemerintah yang kedua ada penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan jaminan atas pelaksanaan hal tersebut. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ADHOC dengan keputusan Presiden dengan tujuan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang keempat, ada usaha pemerintah yang keempat yaitu pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau biasa disebut juga dengan KKR. Tujuan dibentuknya KKR ini yaitu untuk mengungkapkan kebenaran dan melaksanakan rekonsiliasi atas pelanggaran HAM yang berat. Yang kelima, meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Meratifikasi itu artinya mengikuti pengesahan suatu perjanjian. Jadi Indonesia itu mengikuti perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, yang keenam. Sudah selesai. Jadi yang saya sebutkan di atas itu beberapa upaya-upaya pemerintah dalam menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi apa saja? Jadi tadi sudah ada peraturan-peraturan yang terkait dengan HAM. Lalu dan sudah disebutkan juga bahwa penegakan HAM di Indonesia itu masih dianggap kurang efektif dan masih banyak yang belum merealisasikan hak asasi manusia tersebut. Apa saja hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hak HAM tersebut? Yang pertama, kondisi Poleksosbud. Poleksosbud itu politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi kondisi ini itu memainkan peran besar dalam pelanggaran HAM di negeri ini. Jadi sangat berpengaruh, kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan HAM. Yang kedua, ada faktor komunikasi dan informasi. Kurangnya komunikasi dan informasi yang tepat dapat menyebabkan suatu kebijakan yang akan diciptakan menjadi salah sasaran. Yang ketiga, faktor kebijakan pemerintah, yang mana dalam membuat kebijakan peraturan itu pemerintah itu seringkali tidak memperhatikan bagaimana kondisi masyarakatnya. Jadi sering bertentangan dengan kondisi masyarakat yang ada. Yang keempat, faktor perangkat perundangan. Dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan belum mencukupi, termasuk juga dalam peraturan Undang-Undang 1945. Yang kelima, faktor aparat dan penindakannya. Penerapan hukum oleh aparat dinilai masih banyak kekurangan, banyak kelalaian dalam pengerjaan tugas mereka, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan berefek dalam penindakan pelanggaran tersebut. Baik,
Yang terakhir, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah Mbak Konita sampaikan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang otomatis dimiliki oleh seorang manusia, yang mana hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh orang lain dan negara. Peraturan tentang hak asasi manusia itu juga tercantum di dalam Peraturan UUD 1945 dan terkandung di dalam Pancasila. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat membangkitkan kesadaran warga negara Indonesia dalam mengamalkan hak dan kewajiban yang telah ada, sehingga di negara ini kalau semua itu dilakukan dengan baik dan benar, maka akan terciptalah negara yang aman dan damai. Namun, semua itu tidak semudah yang diperkirakan. Justru pengamalan norma-norma sosial di negara Indonesia ini masih banyak dan masih belum terlaksana dengan baik. Bahkan semakin lama semakin banyak manusia yang tidak peduli akan kewajibannya dalam menghormati hak asasi manusia. Dan ada juga yang tidak mau dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Bahkan realita yang ada, manusia hanya menginginkan hak diri sendiri terpenuhi tanpa mau berjuang untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya ia tunaikan. Dan hal tersebut itu tidak diperkenankan dalam sifat warga negara, dalam sifat yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang baik. Begitu. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan Mbak Konita sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada benarnya hanya dari Allah, dan apabila ada salahnya hanya dari saya sendiri dan hanya dari kami sendiri. Terima kasih atas ketersediaannya dalam mendengarkan materi kita siang ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.